Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dibungkus dengan tema mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik, memang benarlah mengasihi itu dibutuhkan tindakan. Mengasihi itu adalah kata kerja, sesuatu yang harus dilakukan. Maka kita atau siapa ya barangkali ya mau mengungkapkan bahwa ya kamu mengatakan mengasihi, tapi fakta, tapi tindakan yang terjadi tidak mengungkapkan sesuatu yang dikatakan mengasihi itu. Baik itu mengasihi Tuhan, baik itu mengasihi keluarga, baik itu mengasihi dalam hal yang sedang berkasih-kasihan, yang berpacaran, dan lain sebagainya. Bahwa memang mengasihi itu haruslah terlihat nyata di dalam tindakannya. Dan benar juga seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, mengasihi Tuhan itu haruslah ditunjukkan dengan hidup menurut jalannya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh, mari kita melihat bahwa surat ini adalah suratnya Paulus kepada jemaat di Tikhikus. Dan kita bisa melihatnya di Efesus 1 ayat yang ke-1. Dan di sini kita melihat bagaimana Paulus menyebut nama Tikhikus yang menyampaikan kabar tentang dirinya kepada jemaat di Efesus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, surat ini ditulis sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi saat Paulus berada di dalam penjara Roma. Dan ini termasuk dalam kumpulan surat-surat penjara sama dengan surat Filipi, Kolose, dan Filemon. Paulus ketika menuliskan surat ini tidak lain adalah bertujuan menguatkan iman jemaat Efesus dan jemaat sekitarnya dan menjelaskan kekayaan rohani di dalam Kristus dan bagaimana hidup sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja. Di sini kita melihat latar belakang jemaat di Efesus mengalami tantangan dan pengaruh-pengaruh dari penyembahan berhala-berhala ketika itu. Sihir dan juga filsafat Yunani yang sedang berkembang. Dan di sini kita melihat Paulus mengutus melalui Tikhikus yang seorang rekan pelayanan dari Paulus. Kita lebih bisa melihat lebih dalam lagi di Kisah Rasul 20 ayat yang keempat dan Kolose 4 ayat yang ke-7. Juga 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Dan Tikhikus membawa surat ini kepada jemaat dan memberikan informasi mengenai keadaan seutuhnya dari seorang Paulus. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui teks kita pada saat ini?
hal yang pertama yang mau ditegaskan oleh seorang Paulus tidak lain adalah kepercayaan dan keterbukaan dalam pelayanan. Tikhikus adalah utusan, dan Paulus mengutus Tikhikus untuk menyampaikan keadaan Paulus secara langsung kepada jemaat itu. Dan di sini kita melihat tujuan pengutusan itu bahwa Tikhikus diutus bukan hanya untuk memberikan kabar, tetapi juga untuk menghibur hati jemaat ketika itu. Bisa kita melihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-24. Yang kedua yang mau ditegaskan adalah apa yang disebutkan oleh ayat yang ke-23 itu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman. Damai sejahtera disebutkan bersumber dari Tuhan. Dan itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Dan damai itu melampaui pengertian manusia dan menjaga hati serta pikiran dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus ingin mengatakan bahwa kedamaian, bahwa sukacita itu tidak tergantung kepada dunia ini. Bahkan seperti apa yang dialami oleh Paulus, meskipun dia di penjara, damai sukacitanya tidak terhalang. Di sini kita melihat bagaimana Paulus berdoa menunjukkan bahwa kehidupan Kristen harus diawali dengan kasih persaudaraan dan keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Dan itu semua mesti dibungkus oleh damai dan sukacita yang bersumber dari Allah Bapa. Lalu yang ketiga yang mau ditegaskan, kasih karunia yang kekal. Kasih karunia yang tidak binasa, seperti apa yang diungkapkan oleh ayat yang ke-24 itu. Paulus menutup dengan doa agar kasih karunia Tuhan tetap tinggal bagi mereka yang mengasihi Kristus dengan ketulusan hati. Di sini kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya sekedar pemberian yang singkat, tetapi juga kasih itu berlanjut terus-terus hingga kekekalan bagi setiap orang yang setia dan tulus mengasihi Yesus Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika tema kita mengatakan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema itu melalui firman Tuhan saat ini? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan tidak lain adalah adanya keterbukaan dalam pelayanan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam pelayanan. Lihatlah bagaimana Tikhikus diutus oleh Paulus untuk mengabarkan kabar tentang kondisi Paulus dan memberikan penghiburan kepada jemaat Efesus ketika itu. Dan inilah sebuah transparansi, sebuah keterbukaan, adanya pelayanan yang tulus, adanya keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan itu merupakan bentuk dari tindakan kasih kepada Tuhan di dalam pelayanan ini. Lalu apa yang kedua yang menjadi kaitan temanya? Damai sejahtera dan kasih dengan iman sebagai ciri hidup yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan membawa damai sejahtera. Itu berarti bahwa kasih kita kepada Tuhan yang tulus akan menghasilkan damai sejahtera di sekitar, di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema gini? Kasih karunia yang kekal sebagai tanda kasih yang setia kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-24 itu. Bahwa mengasihi Tuhan dengan kasih karunia yang tidak binasa. Artinya Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan yang tidak binasa bagi setiap pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Maka sejatinya benarlah bahwa kasih Tuhan itu menjadi kekuatan untuk setiap kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera itu terjadi atas setiap kita. Lalu apa ya yang menjadi refleksi melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi bagi setiap kita. Refleksi yang pertama, mengasihi Tuhan berarti tidak hanya mengungkapkan kasih melalui kata-kata atau ibadah, tapi juga melalui tindakan pelayanan yang tulus kepada sesama. Sekali lagi, mengasihi Tuhan tidak hanya mengungkapkan kasih-Mu melalui kata-kata atau ibadah, tapi biarlah itu terlihat nyata di dalam pelayanan-Mu yang tulus kepada orang-orang di sekitar kehidupan. Apa refleksi yang kedua?
Damai sejahtera yang Paulus doakan di dalam firman Tuhan ini adalah damai yang bersumber dari Tuhan dan tidak tergantung kepada situasi eksternal dalam kehidupan ini. Maka tetaplah damai sejahtera yang dari Allah itu melingkupi setiap kita, sehingga dia tidak tergerus oleh apapun situasi di tengah kehidupan kita. Yang ketiga, kasih yang sejati kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari iman yang hidup. Mengasihi Tuhan berarti kita berjalan dalam iman kepadanya, percaya akan janjinya, dan mengikuti jalannya. Itu tandanya Anda, kita, semua mengasihi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat? Kasih karunia Tuhan adalah dasar kasih kita kepada Tuhan, kepadanya. Artinya apa? Kita tidak dimungkinkan menunjukkan kasih itu kalau bukan karena kasih damai sejahtera Tuhan yang melingkupi atas setiap kita. Lalu apa yang terakhir? Konsistensi dalam mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, berarti kita hidup dengan konsistensi dalam iman dan kasih sepanjang waktu tanpa terpengaruh oleh keadaan atau tantangan kehidupan ini. Tapi kita konsisten dan tidak periodik dan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tapi kasih yang terlihat nyata hari lepas hari, bahkan setiap detak jantung kita. Maka mengasihi seperti Kristus mengasihi setiap kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bukti nyata bahwa kami mengasihi Tuhan dan kami hidup di dalam jalan. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.